Hari ini kami mau melakukan pemeriksaan glukosa urin pada ibu hamil. Perkenalkan, saya Alifa Khairani dengan NIM 241011110 berperan sebagai bidan. Perkenalkan, nama saya Zahara Johan dengan NIM 241011101 berperan sebagai ibu hamil. Perkenalkan, nama saya Bunga Syafika Riyanda, NIM 241011114 sebagai editor dan kameramen. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Ibu. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Betul dengan Ibu Zahara Johan? Betul. Tadi kesininya sama siapa Bu? Sama suami di depan. Oh iya. Nah jadi saya Bidan Alifa Khairani yang bertugas untuk siang ini. Berdasarkan hasil pemeriksaan dari bidan di depan, bahwasanya berat badan ibu sangat meningkat, jadi tidak sesuai dengan perbandingan usia kehamilan ibu. Dan juga ibu mengatakan ada riwayat diabetes dari keluarga, betul ibu? Betul. Nah, ibu juga sampaikan kepada bidannya tadi kalau setelah ibu makan rasanya lebih letih, lebih capek dan mudah haus, benar ibu? Benar. Nah, jadi tanda-tanda yang ibu rasakan itu merupakan salah satu tanda-tanda dari gejala diabetes. Nah, jadi untuk mendeteksi dini dari diabetes, kita perlu melakukan pemeriksaan glukosa pada urin ibu. Apakah ibu bersedia? Bersedia. Baik, kalau sebegitu sebentar ya ibu, saya ambilkan ya. Nah, jadi ibu dipersilakan ke kamar mandi untuk mengambil air kencing ibu, nanti dimasukkan ke dalam sini ya bu. Setelah itu nanti disampaikan ke saya. Hati-hati ya bu. Masih Ibu. Iya. Sudah ibu? Sudah. Oke, terima kasih. Nah, kalau begitu kami lakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Nanti hasil pemeriksaannya saya sampaikan lagi kepada ibu. Baik. Terima kasih bu. Oke guys, langkah selanjutnya adalah mempersiapkan alat-alat. Yang pertama, ada 1 unit troli untuk meletakkan peralatan. Kemudian kita menyiapkan 3 pasang celemek atau apron. Nah, celemek kita warna biru ya guys ya. Oke, selanjutnya ada itu yang namanya handscoon dan juga masker dalam wadahnya. Lalu ada baki dan alasnya. Kemudian kita membutuhkan rak-rak tabung reaksi. Nah, ini untuk meletakkan tabung reaksi ya teman-teman. Lalu setelah itu ada lampu spiritus. Lampu spiritus ini gunanya untuk memanaskan tabung reaksi. Nah, memanaskannya dengan apa? Dengan mancis atau korek api. Nah, ini dia. Mancis atau korek api. Selanjutnya, tutup lagi. Oke, sudah ditutup. Kemudian kita membutuhkan tabung reaksi. Kali ini kita membutuhkan 2 buah tabung reaksi sebagai tabung uji dan tabung pembanding. Nah, lalu mengangkat tabung reaksi menggunakan penjepit tabung reaksi. Oke, selanjutnya yang perlu kita persiapkan adalah bengkok atau nirbekan. Lalu setelah itu ada yang namanya spuit 5 cc. Kemudian ada juga pipet tetes untuk mengambil cairan urin. Oke, tutup lagi. Kemudian kita membutuhkan cairan regen Benedict sebanyak 5 cc di dalam wadahnya. Dan juga urin di dalam pot urin yang sudah kita siapkan tadi dari ibu hamil. Kemudian tisu. Nah, kita juga membutuhkan tisu ya teman-teman. Oke, taruh lagi. Nah, sekarang kita sudah siap, lalu lakukan cuci tangan. Sing-singkan lengan bajunya, hidupkan airnya. Oke, kasih sabun, terus. Oke, sogok punggung tangan. Oke, siap. Sela-sela jari, buku-buku jari, agak lama ya, ibu jempol. Lalu kuku-kuku jari, dan yang terakhir adalah pergelangan tangan. Oke, siap deh, kembali dibasuh sabunnya ya hingga ke siku. Terus alirkan air hingga ke siku, mulai dari tangan kanan hingga tangan kiri. Oke, bagus. Cuci tangan telah selesai, matikan airnya. Ambil handuk yang sudah kita letakkan di kantong.
Kemudian dilap. Pastikan kita menggunakan handuk secara mandiri ya. Handuk kita tidak boleh bergabung dengan handuk orang lain. Oke, selanjutnya setelah mengeringkan tangan, kita menggunakan handscoon. Dimulai dari kanan, bagus. Lanjut ke sebelah kiri. Oke. Ya, sudah masang handscoon. Jangan lupa pakai celemek. Oke, sudah dipakai. Ikat dulu di pinggang. Siap, bagus. Nah, sudah siap. Selanjutnya kita menyiapkan cairan Regen Benedict untuk dimasukkan ke dalam tabung reaksi sebanyak 2,5 ml menggunakan speed 5 cc. Oke, harus pas. Masukkan ke tabung reaksi yang pertama. Oke, lanjut. Fokus. Oke, pelan-pelan. Masukkan ke dalam 2 buah tabung reaksi dengan takaran yang sama. Jika sudah, kembali tutup jarum, sebaiknya menggunakan satu tangan. Nah, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian ambil cairan urin dan gunakan pipet tetes untuk dimasukkan ke dalam salah satu tabung reaksi yang sudah diisi dengan cairan Regen Benedict. Nah, cukup dengan 4 tetes cairan urin. Oke, dengan perlahan dan yap, sudah. Kemudian rapikan alatnya kembali. Agak riuh ya. Ya. Jika sudah, letakkan kembali cairan urinnya. Nah, langkah selanjutnya adalah menghidupkan lampu spiritus. Oke, sudah nyala dengan menggunakan korek api. Gunakan penjepit tabung reaksi dan jepit tabung reaksi yang tadi sudah berisi cairan Regen Benedict yang telah dicampurkan dengan 4 tetes cairan urin. Kemudian, panaskan dengan cara menggoyang-goyangkan tabung reaksi di atas lampu spiritus dengan jarak 2 hingga 3 cm dari lampu spiritus dan panaskan hingga mendidih. Aduh, agak lama ya, cepat dong. Aduh, lama ya. Sabar. Aduh, sabar. Oke, sedikit lagi nih. Oke, akhirnya sudah panas. Cek dulu, udah mendidih belum ya? Udah nih. Nah, jika sudah, kembali matikan lampu spiritus dan letakkan tabung reaksi di rak tabung reaksi. Nah, selesai. Selanjutnya kita akan melihat perbandingan antara tabung uji atau tabung yang tadi dipanaskan dengan tabung yang hanya berisi Regen Benedict. Letak lagi, udah diletakkan. Kemudian, alhamdulillah selesai. Oke, sekarang rapikan peralatan, membersihkan peralatan, kemudian lepaskan handscoon. Cepet banget cuy. Oke, sudah. Sip. Yeay, selesai. 1, 2, 3. Oke, mantap.